Dia itu orang Islam yang membaca sebuah kitab-kitab hadis. Maka sama seperti Mel Atok yang menunjukkan fakta yang terjadi. Bayangkan. Fakta yang terjadi. Kita sampai sekarang tidak pernah minum kencing itu enggak. Kita fakta yang terjadi minum darah juga enggak. Enggak kita itu. Coba lihat fakta kan sama seperti Amerika di apa namanya itu ya dilegalkan. Kenapa? Itu fakta. Fakta yang terjadi, Mas. Itu harus Anda terima. Makanya Anda itu untungnya kata pendeta Mel Atok, Indonesia itu mayoritasnya muslim. Begitu loh. Untungnya mayoritasnya muslim. Jadi hal-hal yang buruk seperti itu gak legal. Itu fakta yang terjadi seperti itu. Harus bedain. Nah, kemudian yang dilarang itu bukan menyembah kepada manusia, tapi menyembah kepada patung. Boleh kan? Di dalam Kristen kan? Oke. Oke, saya kasih contoh ya. Bukan hanya disembah, dicium sama ini kan patung ini. Jeder. Ini. Jadi susah kan? Kita kalau mau bahas patungnya misalnya ya. Mau bahas patungnya. Contoh, kita mau tampilkan di sini. Ya. Yang benar yang mana? Ini ya, ini wajah Yesus di berbagai negara. Wajah Yesus di berbagai negara ini yang mana yang benar? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Ini kan wajah Yesus berbeda-beda. Kok bisa tahu umat Katolik itu? Katolik kan sama-sama Tritunggal kan? Sama kayak kamu kan? Kalau agak ke timur-timuran wajahnya agak hitam. Kalau ke barat-baratan seperti ini. Kalau ke Arab-Arapan ada brewoknya seperti ini. Berarti Yesus bisa berubah-ubah rupa begitu ya? Begitu ya? Baik. Pantes. Jadi tolonglah ya. Kalau bernarasi itu sesuai fakta gitu. Nyatanya Jumat Agung sampai nyium patung loh guys. Dari mana ajarannya itu? Seharusnya Anda jangan fokus ke Islam. Nasihati dulu para Katolik itu. Bukan malah fokus ke Islam yang Anda temanya memuji, malah lari ke kencingnya Nabi Muhammad, lari ke darahnya Nabi Muhammad, lari ke keringatnya Nabi Muhammad, lari ke nukhamahnya Nabi Muhammad. Kan kemana-mana temanya kalau seperti ini. Itu namanya bab tabarruk. Bab tabarruk. Tabarruk itu apa? Ziyadatul khair. Jadi kalau tema tabarruk nanti panjang. Darah yang disuruh minum, darah Yesus itu ya darah Yesus. Yesus mengajar di dalam Bible, minumlah darahnya agar kalian kekal abadi bersamanya. Itu ada ayatnya. Ada nggak di dalam Al-Quran? Minumlah darah begitu. Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau dalam Bible, minumlah darah Yesus itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Agar kalian hidup abadi, maka minumlah darah Yesus. Yesusnya mati. Sampai sekarang, mana? Ada nggak fakta sejarawan yang mengatakan Yesus atau menulis bahwa Yesus pernah bangkit? Berarti kan mati, tewas, tahlilan berarti. Kan begitu bro. Sekian. Baik, saya jawab ya.
Tidak dijawab sama sekali sama Gus Wapi ya karena dia ketakutan saudara-saudara ya. Karena memang sekarang ini kan lagi perang nih Balawi sama Islam ini lagi perang. Dia nggak berani jawab, takut dia, takut, ngeri. Ngeri nih saudara-saudara. Jadi gini teman-teman, kenapa Wapi menghindar menjawab itu? Karena dia ketakutan. Kemarin dia udah debat sama guru gembul. Ya kan? Masalah nazab dari Balawi dan lain sebagainya. Udah jelas-jelas. Surat Al-Ahzab 40. Makana Muhammadin aba ahadim mir rizalikum. Jelas. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian. Tapi Gus Wapi bilang, oh mazhab. Tapi takut Wapi kalau bahas itu. Makanya dia nggak berani sentuh. Nggak berani sentuh. Kita ini kan tema kita masalah menuhankan. Sifat yang gulu berlebih-lebihan kepada sesuatu itu dapat dihukumi sebagai menuhankan. Misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 31. Di situ ada penyebutan mereka menuhankan rahib-rahib dan alim ulamanya. Kenapa? Menurut penjelasan Muhammad, minum darahnya Muhammad. Minum darahnya Muhammad. Coba, berani nggak kau sentuh itu? Pasti nggak berani. Al-Quran jelas-jelas melarang minum darah. Tapi pengikutnya Muhammad diminum darahnya. Darah betulan. Terus dikatakan lagi. Di dalam Al-Quran, jangan kamu mengucapkan perkataan yang tidak benar. Katakanlah perkataan yang benar. Dikatakan dalam surat Al-Ahzab 70. Tapi umat muslim, oh boleh bohong. Makanya saya bilang, ketika Muhammad menghalalkan yang haram, sama orang muslim dikerjakan. Nah itulah yang kalian lakukan kepada Muhammad. Berlebih-lebihan, gulu. Bahkan bukan hanya Muhammad saja, keturunannya. Termasuk Gus Wafi ini. Dia sangat melebih-lebihkan keturunan Muhammad. Oh, keturunan Muhammad, zuriat Nabi. Ya, mencari barokah. Bagaimana seperti itu? Ada nggak dalam Al-Quran? Ya kan? Coba itu Anda jawab. Anda takut pasti membahas itu. Nah, kemudian tadi Anda bilang, pendapat loh itu. Pendapat. Pendapatnya Mel Atok. Sedangkan yang di dalam Al-Quran, yang Ustadz tadi, dia bukan bilang pendapat. Dia mengutip ya mayoritas Islam, contoh Afghanistan, Trigas, korupsi di mana-mana, dana haji korupsi, pengadaan Al-Quran dikorupsi. Loh, Gus Wapi, misalnya nih, kamu kan bilang, kalau Amerika gini-gini, kamu mana tahu orang kamu aja kesini aja nggak pernah. Emang kamu pernah kesini? Loh, jadi jangan bilang begitu. Itu masalah pendapat-pendapat. Kita nggak bilang masalah itu, nanti jadi panjang lebar. Fokus saja ke tema ini. Ya. Jadi jangan bahas lari ke biti-biti, lari kemana-mana. Apa ini? Justru sekarang, ya presiden sekarang ini kan sangat Kristiani nih. Bahkan kemarin pelantikannya sampai doa-doa Kristen segala, ya kan? Satu-satunya. Nah, sekarang presiden sekarang itu akan menegaskan tidak ada lagi ruang ya bagi perempuan jadi-jadian untuk masuk ke tempat perempuan. Karena ingin ditegaskan di perbedaan gender ini biar jelas. Yang ada laki-laki dan perempuan. Ya makanya karena Kristen gitu loh. Gimana sih Wapi ini?
Jadi jangan melebar kemana-mana. Fokus nih ya kepada penuhanan Muhammad. Kalau kami menuhankan Yesus jelas, kami memuji, memuliakan, ya kan? Kami menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Yesus jelas. Tapi kalian lebih daripada itu, tapi kalian nggak ngaku menyembah Muhammad. Nah, menuhankan Muhammad. Silakan Gus Wapi. Fokus ke situ, jangan kemana-mana. Yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah tentang LG tadi itu atau kaum warna-warni itu adalah keyakinan Melatok? Oke, kita lihat ya. Kita lihat apakah itu keyakinan pribadi dia? Jediar. Selamat datang di kebenaran Mas Edis. Apa temanya ini? New Gay Bible Teach to Counter Homophobia. Jadi Bible yang sudah begini itu ada semua. Itu keyakinan. Itu keyakinannya Melatok. Enggak, di barat sudah dilegalkan, bro. Sudah dilegalkan. Bahkan di Kanada sudah menjadi pelajaran. Ini bukan keyakinan. Bukan keyakinan pribadi ini, bro. Ini warna-warni kaum seperti ini bukan dari Islam. Begitu loh. Sudahlah, kamu ini jangan mengatakan bahwa ini keyakinan pribadi. Ini memang sudah benar, faktanya memang ada gitu loh. Kemudian ajaran meminum darah. Apakah ada ajaran meminum darah? Ada. Yohanes 6 nomor 53. Ini ya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, disuruh makan dagingnya Yesus, dan minum darahnya, disuruh minum darahnya Yesus. Bayangkan darahnya, N-nya besar, kembali ke Yesus. Maka kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Wah, gimana? Bayangkan kitab suci disuruh minum darah Yesus agar kehidupannya itu tenang. Ajaran minum darah itu di dalam Bible, bro, bukan di dalam Islam, gitu loh. Kemudian kita lihat At-Taubah yang kamu bawa tadi ya. At-Taubah nomor 31, kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح Isa bin Maryam, menjadikan Yesus Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah. Ini justru menyerang kamu. Ayat ini justru menyerang kamu, Edis. Janganlah menyembah selain Allah, karena orang-orang terdahulu menjadikan rahib, rabi-rabi, dan Yesus sebagai Tuhan selain Allah. Makanya baca ayat itu sampai sempurna. Karena wama umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budu, kecuali mereka harus menyembah ilahan wahida, Tuhan yang satu. Siapa? La ilaha illahu, kecuali hanya Allah yang Tuhan. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Jadi Yesus pun di sini tidak boleh disembah, Mas Edis. Nah, ayat ini justru ngampol kamu, gitu loh. Nah, kemudian kita lihat maksud penyembahan mereka kepada rahib-rahib mereka apa? Innahum la ya'budul ahbar war ruhban qulna ma'nahu annahum ata'uhum fi ma'siyatillah wastahallu ma ahallu wa harramu ma harramu. Mereka menghalalkan yang haram,
Mereka mengerjakan yang maksiat. Pernahkah kita ikut Nabi dalam hal maksiat? Enggak pernah. Pernahkah Nabi Muhammad menyuruh kita kepada perkara yang haram? Enggak pernah. Makanya mereka ini menuhankan karena mengikuti perkara yang haram. Begitu loh maksudnya ayat itu. Ayat itu nampol kamu yang menyembah Yesus bro. Gitu loh. Makanya temanya ini memuji disebut dengan menuhankan. Pertanyaan saya di awal gak dijawab loh. Pernahkah Bapak memuji Yesus adalah firman-Nya? Gak ada jawaban. Sampai detik ini gak ada jawaban. No way. Iya, teman-teman ya. Jadi tidak disentuh sama sekali ya. Gus Wapi takut, lari terbirit-birit, nggak berani jawab. Kenapa Gus Wapi lari terbirit-birit? Jawab itu pertanyaan saya. Bagaimana dengan darahnya Muhammad yang diminum pengikutnya? Jawab dong, jawab. Masa nggak berani jawab? Bagaimana dengan ludahnya Muhammad yang para sahabat rebutan? Jawab. Masa nggak dijawab sama sekali? Repot dia saudara-saudara baca-baca Bible. Udah baca Bible salah lagi. Saya tanggapi. Kalau saya baru kita jawab teman-teman. Dia mengutip tentang Bible biti-biti. Mau Bible biti-biti, mau Bible apa itu nggak masalah. Yang jelas apa isi Bible gitu loh. Anda mau bilang orang percaya Bible biti-biti apa segala macam. 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Tambah lagi Imamat 20:13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian. Ini ayat udah begitu jelas, gimana lagi biti-biti apanya? Yang ada biti-biti itu di dalam Quran. Di dalam surat berapa? Di dalam surat An-Nur ayat ke-31. Biar saya bacakan sama kamu nih. Di dalam surat An-Nur ayat 31, perempuan-perempuan itu tidak boleh menampakkan auratnya kepada bla 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 bla. Ada satu ayat di sini dikatakan begini. Kecuali ya kepada suami, kepada ini, kepada ini. Nah ini. Kepada laki-laki yang tidak memiliki keinginan. Nih, ada nih. An-Nur ayat 31. Jadi perempuan-perempuan, orang-orang Islam, perempuan, dia boleh menampakkan auratnya kepada laki-laki yang nggak punya keinginan. Apa itu? Itu loh itu. Itu boleh menampakkan aurat kepada laki-laki yang nggak punya syahwat terhadap perempuan. Yaitu apa? Ya biti-biti tadi itu.